Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan materi yang berbeda. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah. Ya. Tata tertib sekolah ini sebagian besar berlaku di saat nanti berjalan KBM normal. Ya. Tata tertib sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di sekolah kalian sebelumnya di SMP, di mana setiap tata tertib mengandung beberapa bobot, ya, nilai bobot pelanggaran, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan bacakan satu persatu dari setiap tata tertib dengan bobot pelanggarannya. Baiklah, tata tertib yang pertama yaitu apabila datang terlambat lebih dari 10 menit, ya, kita masuk pukul 7, kalian akan dikenakan 10 poin, ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan kelas atau pelajaran tanpa izin dari guru pelajaran atau istilahnya bolos, kalian akan dikenakan bobot poin 10. Yang ketiga, nih, misalkan kalian loncat pagar sekolah, ya. Tapi mudah-mudahan jangan, ya. Bobot poin 25. Berikutnya, terlambat masuk kelas pada pergantian jam pelajaran, bobot poin 10. Berikutnya, tidak masuk tanpa alasan yang jelas atau alfa, bobot poin sebesar 20. Tidak masuk dengan membuat surat izin palsu. Hati-hati buat kalian, ya, jangan coba-coba memalsukan surat tanda tangan orang tua, ya. Bobot poin 20. Izin keluar ketika KBM berlangsung dan tidak kembali lagi ke kelas, bobot poin 10. Berikutnya, tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal pelajaran yang ada, dikenakan poin 10. Kemudian tidak hadir pada acara PHBI atau PHBN yang diselenggarakan di sekolah tanpa keterangan, dikenakan bobot poin 10. Yang ke-10, tidak mengikuti upacara pengibaran bendera hari Senin, dikenakan poin 10. Yang ke-11, siswa berambut gondrong, ya, mohawk, undercut, dan dicat, ya, akan dikenakan bobot poin 20, ya. Untuk laki-laki rambut maksimal panjang itu 5 cm, ya. Yang ke-12, siswi rambut dicat dan menyerupai laki-laki. Jadi kalau potong rambut terlalu pendek, ya, atau rambutnya dicat, dikenakan bobot poin 20. Ke-13, bertato, ya. Siapa yang mencoba untuk membuat tato akan dikenakan bobot poin 20. 14, memakai baju olahraga pada jam pelajaran selain jam pelajaran olahraga di dalam maupun di luar kelas, akan dikenakan bobot poin 20. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran olahraga, ya, secepatnya ganti baju seragam di hari tersebut untuk mengikuti pelajaran selanjutnya.
Berikutnya tentang aturan perilaku ya. Membuang sampahnya atau permen karet tidak pada tempatnya, kalian dikenakan bobot poin 5. Yang kedua, makan di dalam kelas saat KBM berlangsung, dikenakan bobot poin 5. Jadi usahakan ketika sedang mengikuti KBM, jangan makan ataupun minum. Tahan sebentar sampai KBM selesai dulu. Ya. Yang ketiga, membuat keributan atau rusuh di dalam kelas. Ya, misalnya kalian rame-rame ya, membuat huru-hara di kelas ya. Kalian akan dikenakan poin 20. Yang keempat, mengaktifkan HP saat KBM akan dikenakan poin 10, kecuali ya mengaktifkan HP atas perintah guru yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar harus membuka HP, itu tidak dikenakan sanksi. Yang kelima, tidak melaksanakan piket kelas ya. Biasanya kan setiap harinya udah dibagi tugas piket, jadi apabila pas jadwal piketnya ternyata dia tidak melaksanakan piket, akan dikenakan bobot poin 10. Yang keenam, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru ya. Akan dikenakan bobot poin 10. Yang ketujuh, bertengkar dengan teman di dalam maupun di luar kelas ya, akan dikenakan bobot poin 10. Jadi usahakan selalu rukun dengan teman ya, hindari percekcokan atau pertengkaran. Yang kedelapan, membawa korek api, baik itu digunakan ataupun tidak. Kalau kalian nanti kena razia ternyata membawa korek api, kalian akan dikenakan bobot poin 10. Membawa rokok ya, bobot poin 10 ya. Yang ke-10, merokok di lingkungan sekolah ya. Siapapun yang nanti ketahuan ya merokok di sekolah akan dikenakan bobot poin 50. Hati-hati ya, cukup besar. Ke-11, merokok di luar lingkungan sekolah dengan masih berseragam sekolah akan dikenakan bobot poin 20. Misalnya kalian merokok ada di warung di dekat sekolah dan ketahuan ya, kalian akan dikenakan bobot poin 20 ya. Ke-12, berjudi, bermain kartu ya, dan taruhan ya, baik taruhan maupun tidak taruhan tidak diperkenakan untuk bermain kartu di sekolah. Akan dikenakan bobot poin 50. 13, berpacaran ya. Bobot poinnya 20 ya. Kenapa? Karena ini akan mengganggu suasana sekolah dan melanggar etika susila ya, kesusilaan, sehingga di sekolah dilarang ya, meskipun itu dengan teman sekelas ataupun dengan kakak kelas, dilarang berpacaran ya. Ingat, bobot poin 20. 14, tawuran ya. Apabila kalian ikut tawuran ya, seperti yang sering kita dengar ya, apabila kalian ternyata tertangkap beserta barang bukti, kalian akan dikenakan bobot poin
100 ya. Bobot poin 100 itu nanti bisa artinya kalian dikeluarkan dari sekolah ya. 15. Mengotori, mencoret-coret tembok, merusak sarana prasarana yang ada di sekolah ya. Kalian akan dikenakan bobot poin 25 ya. Kalau kalian merusak, maka kalian diberikan sanksi harus mengganti barang yang dirusak tersebut ya. Selain kena poin, jadi harus mengganti barangnya. 16. Merusak atau menghilangkan barang milik teman ya. Ini apabila teman tidak merelakan barangnya dihilangkan, kalian akan dikenakan bobot poin 10. 17. Membawa majalah atau komik ya, HP yang bermuatan unsur pornografi dan membawa alat kontrasepsi, kalian akan dikenakan bobot poin 50 ya. Jadi beberapa saat ya, tanpa kalian tidak ketahui akan dilakukan razia HP. Jadi kalau nanti HP kalian ternyata memuat gambar-gambar atau hal-hal yang mengandung unsur pornografi, kalian akan dikenakan poin 50 ya. 18. Memperjualbelikan senjata tajam ya. Kalian akan dikenakan bobot poin 50. 19. Berkata-kata kotor ya, menghina atau melecehkan, membuli siswa lain secara langsung maupun melalui media sosial ya. Sekarang kan ada model menghinanya tidak secara langsung tapi terus menteror lewat media sosial ya, entah itu WA ya, entah itu lewat Instagram ya. Nah, ini kalian nanti akan dikenakan poin 25 ya. Yang ke-20, menghina dan melawan atau mengeluarkan kata-kata kotor, kasar kepada kepala sekolah, guru ataupun staf TU dan pegawai sekolah yang lainnya, misalnya satpam atau jaga sekolah, secara langsung maupun melalui media sosial, kalian akan dikenakan bobot poin 30 ya. Yang ke-21, mencuri ya, memalak siswa lain baik di dalam maupun di luar sekolah, kalian akan dikenakan bobot poin 50 ya. Jadi jangan seperti preman ya, yang suka meminta paksa ya, atau istilahnya memalak ya. Bobot poinnya 50. 22. Melakukan perbuatan asusila kepada siswa-siswi lain ya. Bobot poin 50. 23. Membawa narkoba atau minuman terlarang ya. Kalau sampai ketahuan dan tertangkap, kalian kena bobot poin 100 ya. Itu artinya kalian bisa dikeluarkan dari sekolah. 24. Memakai narkoba atau minuman terlarang di dalam maupun di luar sekolah ya. Apabila sampai ketahuan ya atau tangkap, kalian akan dikenakan bobot poin 100. 25. Merayakan ulang tahun di sekolah dengan hal yang tidak etis
Misalnya ceplok telur ya, menaburkan terigu, kecap ya, mengguyur dengan air kotor ya, dan sebagainya ya, tidak diperkenalkan ya. Kalian akan dikenakan bobot poin 10 ya. Jadi kalau kalian merayakan ulang tahun ya sewajarnya saja ya. 26. Mengganggu ketertiban umum dengan berseragam sekolah ya. Misalnya naik di atas kap mobil ya, atau memberhentikan mobil umum di tengah jalan. Nah, kalau ini sampai ketahuan ya atau tertangkap, kalian kena bobot poin 25. 27. Membuang air bukan pada tempatnya ya. Artinya di sini adalah buang air kecil atau buang air besar bukan pada tempatnya ya. Kalian akan dikenakan bobot poin 30. Yang berikutnya, tidak aktif dalam salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ya. Kalau di sekolah ada beberapa ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan, dan kalian udah tentukan. Dalam perjalanannya kalian ternyata tidak aktif ya, kalian akan dikenakan bobot poin 5 ya. Ya, berikutnya bobot ini berlaku selama 1 semester ya. Yang pertama, setiap siswa wajib melaksanakan sholat ketika waktunya tiba ya. Ini akan diabsen oleh guru ya. Ketika kalian mendengar azan Johor, jangan malah lari ke kantin ya. Kalian buru-buru ambil air wudhu, sholat berjamaah ya. Yang kedua, memakai seragam sesuai ketentuan ya. Yang ketiga, setiap guru dapat memberikan bobot pelanggaran ketika menemukan pelanggaran oleh siswa dan dapat memberikan sanksi secara langsung dengan diatur mekanismenya pemberian sanksi sebagai berikut. Yang pertama, setiap guru menemukan pelanggaran langsung memberikan sanksi ringan jika pelanggarannya dianggap ringan, yaitu di bawah bobot 10. Misalnya dengan memberikan tugas menghafal salah satu surat dalam Al-Quran atau yang lain ya. Yang berikutnya, jika pelanggaran yang dilakukan berbobot di atas 10, maka siswa tersebut dilaporkan ke wali kelas yang bersangkutan. Berikutnya, keterlambatan lebih dari 10 menit ya, mengerjakan tugas dari guru piket atau BK ya. Berikutnya, salah kostum, kalian akan diberikan tugas yaitu mengerjakan tugas dari guru piket atau BK ya. Kalau misalnya kalian hari Senin yang harusnya memakai baju putih-putih, ternyata kalian malah memakai putih abu ya, maka nanti kalian akan dikenakan sanksi yang berupa mengerjakan tugas dari guru piket atau BK ya. Yang berikutnya, sepatu selain hitam di hari Senin sampai Jumat ya, maka sepatu kalian akan dipilok hitam ya. Misalnya kalian pakai warna putih, sepatunya putih, akan dipilok hitam ya. Yang berikutnya, mengenakan rok span. Nah, jadi di sekolah kita tidak diperkenankan menggunakan rok span, tapi menggunakan rok yang rempel ya. Kalau kalian ketahuan menggunakan rok span, akan diberikan pilok warna merah nanti ya. Selanjutnya,
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian. Yang keenam, tata tertib ini ditetapkan dan disampaikan kepada orang tua siswa untuk diketahui dan disetujui dalam pelaksanaannya. Nah, nanti apabila sudah berlangsung KBM secara normal, tata tertib ini akan dibagikan ke kalian untuk dimintakan tanda tangan persetujuan orang tua, ya. Yang ketujuh, tata tertib ini berlaku selama menjadi siswa atau siswi di SMK Kesehatan Amalia Cibinong. Ya. Tata tertib yang akan diberlakukan di SMK Kesehatan Amalia. Ya. Ibu berharap kalian bisa melaksanakan tata tertib ini, ya, bisa bekerja sama sehingga nantinya kalian bisa lancar dalam meraih prestasi, ya. Itulah tadi beberapa tata tertib yang harus kalian taati. Ibu berharap kalian bisa bekerja sama dan mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan di SMK Kesehatan Amalia Cibinong, sehingga kalian tidak mendapatkan kendala, ya, ataupun mendapatkan kelancaran dalam studi selama di SMK Kesehatan Amalia Cibinong ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.